Majapahit dan kekuatan maritim yang dilupakan sejarah dunia. Dalam historiografi populer Indonesia, Kerajaan Majapahit sering dipahami sebagai kerajaan besar yang kekuatannya bertumpu pada ekspansi darat, kekuasaan politik, dan legitimasi simbolik melalui Sumpah Palapa. Namun, pendekatan ini menyisakan satu pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara serius. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan agraris mampu mengontrol wilayah kepulauan yang sangat luas tanpa supremasi maritim? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk meninjau ulang Majapahit bukan sebagai kerajaan daratan semata, melainkan sebagai kekuatan maritim kompleks yang beroperasi melalui jaringan pelayaran, perdagangan, dan kontrol pelabuhan strategis di Asia Tenggara. Majapahit dalam konteks dunia maritim abad ke-14. Pada abad ke-13 hingga ke-15, dunia tidak terhubung oleh kekaisaran darat, melainkan oleh jalur laut. Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan berfungsi sebagai jalan raya global yang menghubungkan Cina, India, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Majapahit tumbuh dan mencapai puncak kejayaannya justru ketika jaringan maritim ini berada dalam fase paling aktif. Dalam konteks ini, Majapahit tidak berdiri terisolasi, melainkan menjadi bagian dari ekosistem perdagangan internasional. Catatan dari sumber Tiongkok dinasti Yuan dan Ming menyebut Jawa sebagai pusat produksi kapal besar dan pelaut ulung. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekuatan Majapahit tidak hanya bersifat regional, tetapi terintegrasi dalam sistem ekonomi global pramodern. Teknologi kapal, Jong Jawa dan industri maritim Majapahit. Salah satu bukti paling kuat dari kekuatan maritim Majapahit adalah keberadaan Jong Jawa, kapal kayu berukuran besar yang dicatat oleh sumber-sumber asing. Dalam catatan Mahwan, juru tulis Armada Cheng Ho, disebutkan bahwa kapal-kapal dari Jawa berukuran sangat besar, memiliki beberapa dek dan mampu membawa ratusan awak serta muatan berat. Bahkan, penjelajah Portugis abad ke-16 seperti Tome Pires mencatat bahwa kapal-kapal Asia Tenggara, khususnya dari Jawa, lebih besar dan lebih stabil dibanding kapal Eropa pada masanya. Secara teknis, Jong Jawa menggunakan papan kayu tebal tanpa paku besi, teknik pasak, struktur lambung lebar untuk stabilitas, layar tanja yang efisien terhadap angin muson. Ini menunjukkan adanya tradisi shipbuilding yang matang dan berkelanjutan, bukan eksperimen sesaat. Navigasi dan pengetahuan laut tradisional. Majapahit beroperasi di era sebelum kompas magnetik digunakan secara luas di Nusantara. Namun keterbatasan teknologi modern tidak berarti keterbatasan pengetahuan. Pelaut Nusantara mengandalkan posisi bintang, arus laut, siklus angin muson, warna air, dan perilaku fauna laut. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan lintas generasi, membentuk sistem navigasi empiris yang sangat efektif. Justru karena inilah, pelayaran Nusantara mampu menjangkau jarak jauh secara konsisten dan terjadwal. Majapahit memahami bahwa penguasaan waktu berlayar sama pentingnya dengan penguasaan ruang, jaringan perdagangan, dan kontrol jalur laut. Majapahit tidak menaklukkan dunia dengan koloni jauh seperti kekaisaran Eropa modern. Strateginya berbeda, mengontrol simpul-simpul pelabuhan dan jalur distribusi. Pelabuhan-pelabuhan strategis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara berfungsi sebagai titik transit perdagangan, pusat pengumpulan komoditas, dan simbol loyalitas politik. Rempah-rempah, kayu cendana, logam, beras, dan hasil laut menjadi komoditas utama. Dalam sistem ini, Majapahit berperan sebagai broker maritim, bukan hanya produsen. Inilah sebabnya Majapahit mampu mempertahankan pengaruh luas tanpa kehadiran militer permanen di setiap wilayah. Laut sebagai instrumen kekuasaan politik. Majapahit tidak sepenuhnya teritorial, melainkan relasional. Selama jalur laut aman dan pelabuhan strategis loyal, otoritas pusat tetap diakui. Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada sering ditafsirkan sebagai janji ekspansi wilayah darat. Namun dalam kerangka maritim, sumpah ini dapat dibaca sebagai ambisi kontrol jalur ekonomi dan pelayaran, bukan sekedar pendudukan fisik. Penguasaan laut memungkinkan Majapahit memblokade pelabuhan, mengalihkan arus dagang, dan melemahkan pesaing tanpa perang terbuka. Mengapa kekuatan maritim ini terlupakan? Ada beberapa faktor utama. Historiografi kolonial Eropa yang berfokus pada model negara darat. Minimnya sumber tertulis lokal dibanding sumber asing.
tradisi loral maritim yang tidak terdokumentasi secara sistematis, pendidikan modern yang lebih menekankan kronologi politik dibanding sistem ekonomi. Akibatnya, Majapahit direduksi menjadi simbol kejayaan politik, bukan aktor maritim global. Penutup, membaca ulang Majapahit. Majapahit tidak dapat dipahami secara utuh tanpa laut. Tanpa kapal, navigasi, dan jaringan pelabuhan, kekuasaannya mustahil bertahan. Majapahit sebagai kekuatan maritim bukanlah romantisasi, melainkan rekonstruksi sejarah berbasis bukti. Dan dari sana, kita belajar bahwa Nusantara bukan pinggiran sejarah dunia, melainkan salah satu porosnya. Jika kamu suka konten seperti ini, silakan subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak orang.